الله وحده لا شريك له إله واحد الأحد إله رب ذو الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد إلى خضرة المكرمون para alim, para ulama, para kiai, para ustadz rahimakumullah. Tentunya hadirin hadirat yang nampak hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama kita panjatkan puja puji syukur kehadir ilahi Rabbil Jalali wal Ikram yang selalu menyirami dengan kasih serta sayangnya, yang selalu membelai dengan rahmat dan karunia-Nya. Maka layak dan pantasnya kita selalu bersyukur, bertasyakur kepadanya, meningkatkan program takwanya, mengukir di hati tauhid kepada Allah. Yakin dengan bersyukur kita akan subur. Bila mana kita tanpa bersyukur, yakin akan tersungkur. Tentunya salawat dan salam kita sanjungkan ke haribannya baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, bumi yang kita injek mulai bergeliat, gerah. Punggung bumi sudah nggak enak lagi ditunggangi oleh manusia. Sebab kebanyakan manusia lupa akan Allah. Manusia congkak di hadapan Allah. Manusia mulai merangkak di hadapan Allah, bagaikan ulaika kal an'am bal hum adal. Wujud manusia sifat seperti binatang. Tingkah dan pola sudah mulai tidak berkah. Langkah dan cerita hanya serakah, perbuatan orang lumrah. Maka Allah mulai marah. Mulai bumi yang kita injak, bumi yang kita tiduri menggeliat. Itulah Allah punya kuasa. Itu baru sebagian kecil. Sebab manusia detik ini hanya menuntut dikabulnya hajatnya. Bagaimana aku kaya, bagaimana aku punya rumah tingkat, bagaimana duit berlipat, bagaimana dapat pangkat, meskipun punya tetangga disikat, asalkan mendapat berkat. Kafir dan musyrik Yahudi pun terjadi, silakan asalkan aku kaya. Maka manusia sudah berani menipu akan Allah, membaca ayat tidak menjadi riwayat hidup. Bisa dia mengatakan Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tetapi hanya bibir yang basah, hatinya kering kerontang. Tatkala hatinya sudah kering kerontang, tidak ada tauhid di batinnya, maka langkah dan tingkahnya mulai gersang, pribadinya mulai nyasar, keyakinan mulai tak menentu, nafsunya bagaikan anjing laut. Tambah hari tambah bakhil, tambah hari tambah medit, tambah rumit, tanpa banyak penyakit, akhirnya tambah tua, tambah jauh dengan Allah. Amin amin, nauzubillahi min dzalik.
Semakin hari tubuhmu semakin lentur. Tubuhmu semakin lentur bila mana tidak berzikir kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Yakin otak dan pikiranmu semakin ngawur. Maka modalnya al-liqa ar-rabbi, modalnya wa aqimus shalah li dzikri. Tegakkan salat menjadi angan-angan kehidupan. Jadikanlah salat penentu untuk mencetak amalan soleh. Untuk mengingat kepada diri kita akan marah. Oh ya, ayah saya sudah sholat. Kalau sholat masih benci orang lain, hancurlah berkat sholatku. Oh, saya sudah sholat 5 waktu. Kalau saya tidak mengasihkan rezeki kepada fakir, miskin dan yatim, apa gunanya aku sholat? Bisa mengatakan Allahu Ahad, hanya Allah satu saja Tuhan. Tetapi Tuhan selain Allah masih berserakan. Takut tidak makan, resah, gelisah, bingung, kita mengatakan la ilaha illallah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak ada rasa gelisah, rasa takut, rasa bimbang, rasa gundah. Tidak. La ilaha illa anta ya Jabbar, la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum. Tidak ada Tuhan yang mendampingi aku, dialah Maha Gagah. Tidak ada Tuhan yang Maha Pemberi. La ilaha illa anta ya Ghafur, la ilaha illa anta ya Hamid ya Sattar. Tidak ada Tuhan yang gagah percaya melindungi setiap saat, dialah Allah Sattar. Tetapi kian hari rasa gelisah dikempit dengan ekonomi tak menentu, bimbang dan keraguan. Ibu-ibu akhirnya banyak curiga kepada suami, banyak iri, banyak dengki. Mari kita sadar, Allah sudah memperingati bermacam-macam cara untuk membasmi manusia. Hal ini saudaraku, saatnya kita kembali kepada sunnatullah, kembali kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak takarrub kepadanya. Inilah tahun peringatan Allah. Hadirin rahimakumullah, semakin tahun bukan semakin baik. Semakin tahun bencana di mana-mana. Semakin tahun bencana berkelana di mana-mana. Mulai dari pembunuhan, mulai dari penipuan, mulai korupsi dan koruptor, semua sudah tidak tidak ada malu. Mereka hanya memikirkan kehidupan yang sementara, tidak pernah bagaimana kembali kepada Allah, tidak pernah takut tidak diterima oleh Allah. Alangkah gagahnya sampean, alangkah congkaknya saudara, tidak pernah rasa takut kepada Allah. Tidak ada dicanangkan bagaimana kalau aku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kemana aku, mana bekalku, mana depositoku. Tidak pernah terpikirkan bagaimana makan besok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya jiwamu, ragamu, gerakmu adalah datang dari Allah. Sudahkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihat dunia yang akan datang saudara, 2005 ke depan. Lihat saudara, bila mana saudara tidak banyak ingat kepada Allah, saudara tidak lari kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat anak kalian nanti, lihat keturunan anak kalian nanti akan membelit kepada dirimu, akan mentumbangkan kepada pribadimu. Sudah saatnya kita fafiru illallah. Sudah saatnya kita wa'tasimu bihabli jami'a wa la tafarraqu. Sudah saatnya kita bersatu padu, bergotong royong di dalam kesamaan, beriktikad di dalam amal saleh, dan mengunci mati di hati tauhidillah. Tidak ada Tuhan, hanya Allah. Akan kuberagakan sifat baginda Rasul. Selawat bukan hanya dibaca tetapi terkaca di mana umat. Selawat dan salam, kesejahteraan dan keselamatan aku peragakan dengan langkah dan tingkah. Bukan baca yang kita peragakan, bukan takbiratul ihram yang kita peragakan, hanya mengakbarkan Allah yang perlu kita wujudkan.
mengakbarkan atas segala firman-Nya, mengakbarkan di mana kebenarannya, memprogram kesabarannya baginda Rasul, keikhlasan demi agamanya. Agama yang sudah mulai kucar kacir ini, saudara. Hadirin rahimakumullah, mari kita kurangilah nafsu. Fakir miskin, miskin ilmu berserakan, miskin iman berserakan. Sebab kenapa? Kita pemborosan. Kalau kita ingat Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang itu adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kita pendusta agama? Dia tidak memperhatikan fakir miskin dan yatim. Ini saudara, kita tidak mampu 2.000 rupiah untuk anak yatim, untuk sekolah, untuk pesantren. Tapi untuk rokok 1 bungkus sehari mampu, saudara. Anak yatim itu hanya menjadi pesantren 145.000 1 bulan untuk makan dan minumnya. Tapi untuk rokok mampu 200.000. Bangga dengan rokoknya, bangga dengan kegagahannya, congkak dengan rokoknya. Mudah-mudahan perokok-perokok ini disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyumbang fakir miskin tidak mampu, ngerokok dengan nafsu dan kegagahannya mampu. Saudara fikirkan dan camkan. Maka Allah mulai memperingati saudara. Allah memperingati kita sebab kebohongan kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nyumbang yatim dan miskin 5.000 tidak mampu, ngerokok mampu. Hebat, Anda hebat. Alangkah sombongnya saudara. Untuk nyumbang fakir miskin tidak mampu, nafsumu. Apa itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Buka kamusnya, adakah Rasulullah merokok? Nyumbang fakir miskin yuk. Belum mampu, Ustaz. Ngerokok mampu, subhanallah. Hadirin rahimakumullah, mari di zaman yang sulit ini, coba kita bayangkan 5.000 rupiah belikan beras 2 kilo untuk makan 1 hari cukup. Marilah hentikan dahulu nafsu itu. Kita bersihkan dengan zikrullah, kita bersihkan dengan sholat malam, bukan dengan kecongkatanmu. Mari kita selusuri sebetulnya ajaran-ajaran seperti itu membuat nafsu manusia kecongkaan. Kita lihat. Ingat saudaraku, akhir zaman telah tiba. Allah memperingati bencana di mana-mana. Dengan idil kurban, berekar berpisah dengan sifat binatang kita, sifat iri kita, dengki kita, serakah kita, bahil kita. Bahil itu medit, koret, buntut kasir. Medit ibadah. Mari kita tuntut ibadah kita kepada Allah, bukan hanya nuntut dikabulnya hajat. Apa ibadah itu? Ibadah itu mawaddah warahmah. Ibadah hakiki pertama kali adalah kita sebagai khalifah. Ibadah pertama kali solat akan diterima oleh Allah bila mana sudah solih. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat khusyuk harus datang tawaddu. Solat khusyuk harus datang tadarru. Tidak dikatakan khusyuk solat tanpa tawaddu dan tawakal kepadanya. Solat mudah dilakukan, tetapi hasil daripada solat susah diperagakan. Nah sekarang hadirin rahimakumullah, kemerosotan moral, kemerosotan akhlak. Karena apa? Azabul hari, yang dinamakan azab Allah. Apakah azab Allah yang pertama? Dikarenakan manusia membaca ayat tidak menjadi riwayat, dikarenakan manusia sholat hanya nunggingin Allah, maka azabul hari datang.
Apakah azab itu? Manusia wong wadon ilang wadine, wong lanang ilang akale. Azab yang pertama, orang perempuan lupa, hilang rasa malunya. Meskipun pusar diampar, paha diler, udel dibeber, juga seneng. Orang tua dan bapaknya rasa bahagia. Wong lanang ilang pikirin, bapak-bapak lupa fikirnya, mengejar korib terhadap dunia, tidak dekat dengan Allah. Kalau sudah tidak dekat dengan Allah, tidak butuh kembali kepada Allah, hanya butuh makan, persis kambing. Tidak butuh sholat, tidak butuh dekat, tidak butuh sedekah. Maka Allah menggerakkan para copet supaya nyolong kepunyaan kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tatkala engkau, kata Allah, melupakan aku, engkau nungging dan salah hatimu melupakan aku kirim iblis untuk datang ke rumahmu. Ada yang merupakan tukang magic, ditepak pundaknya, diambillah uangnya. Sebab apa? Tidak pernah infak. Mobilnya tumburan, beli mobil nggak diinfakin. Coba kalau diinfakin, beli mobil 100 juta, infaknya hanya 2,5 juta. Dikarenakan sayang, maka mobilnya tumburan 16 juta. Ini punya rumah dia tidak diinfakin, ya alhamdulillah. Anaknya nakal bin murtal, kena putau bin sabu-sabu, 100 juta melayang, iman pun terbang. Sebab rumah tidak diinfakin. Nah, ini sudah jarang umat Islam. Hadirin rahimakumullah, mari hal ini kita galakkan kembali. Bagaimana Islam ini mampu bersatu dengan soffan wahid, bagian barisan yang satu, mencari ridhonya Allah. Bukan mempersoalkan tentang sayyidina, tapi kesamaan mewujudkan takwa. Silahkan ada yang kunut, silahkan ada yang usolli, itu tidak jadi masalah. Sebab sekarang gersang daripada takwa. Umat Islam sekarang hanya rupanya Islam, perilakunya sudah lebih dari segala-galanya. Coba kita lihat acara bulan puasa di TV, sudah tidak ada ulama, yang ada adalah pelawak. Kalau penyampai ayat Allah bagaikan pelawak, yang nonton sudah terbahak-bahak. Orang terbahak-bahak lupa akan Allah, orang lupa akan Allah mudah menjadi orang munafik. Subhanallah. Mari kita catat bagaimana kejadian-kejadian yang akan datang. Bagaimana tahun 2005, 2006, 2007, 2008. Ya, kalau saudara sendiri tidak dekat dengan Allah, anaknya kau akan dekat dengan Allah. Yang kami ajak detik ini, mari kita ingat. Kalau Anda sudah umur 50, tinggal 10. Kalau 60, kalau Anda detik ini belum rumasa dekat dengan Allah, kau ingin kembali kepada Allah, pakai senjata apa? Pakai ilmu apa? Jutaan tahun mas, triliun tahun juragan, yuto miliun tahun, dengan modal sisa umur yang sudah mulai renta, sang tubuh sudah mulai keriput. Kok nggak menyadari? Kan aneh. Amal soleh belum nampak, keyakinan belum ada, tauhid kepada Allah, sujud belum merasa nikmat. Maka ini mari kesatuan dan persatuan ini, korbankan jiwa raga kita demi akidah di negeri tercinta, negeri besar, negeri 200 juta beragama Islam. Masa pembunuhan paling rame? Masa, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini yang perlu pembangunan mental,
pembangunan jiwa. Kalau bangun masjid gampang. Sekarang bangun masjid orang nipu. Kenapa nipu? Masjidnya bagaikan istana, orangnya berkelana, karpetnya tebal, tapi orangnya kayak orang ngepet. Sholat subuh nggak ada, sholat isya kosong, isinya pun kosong. Menipu Allah, menipu orang lain untuk bangun masjid, untuk sholat berjamaah. Buktinya kita lihat. Tatkala umat Islam sudah enggan, seharusnya kita yang nyamperin masjid, bukan masjid nyamperin kita. Dikarenakan itu yang terjadi, maka lihat di mana masjid bagian istana isinya kosong. Sholat subuh penuh dengan nyamuk. Nah, kalau sudah isinya kosong, azabuhum ta'ifah, dikurangilah rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari di pertemuan malam ini, kita apa sebetulnya kehadiran kita detik ini, kita saya ajak untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim, semata-mata wallah faddala ba'dukum ala ba'din min rizq. Kita kembali kepada Allah, yakin bila mana kita mencari fadl dan ridha Allah, yakin Allah akan berikan rezeki iman, rezeki takwa, rezeki barokah. Mari hati kita yang rumek, hati kita yang kasar, hati kita yang congkak, hati kita yang sombong kepada Allah, tidak mau taat. Bayangkan kasihnya Allah belum pernah lalai. Mengapa Anda lalai terhadap Allah? Allah belum pernah lalai mengasihimu. Engkau pengen kencing, dibukanya sepuyernya. Semua pengen garuk-garuk, digarukkan punggungnya. Pengen makan, digerakkan tangannya. Itu adalah kok suruh taat enggak mau, kok suruh sholat aja enggak mau. Kata Allah, kurang apa lagi sih aku nggak pernah tidur, nggak pernah makan, nggak pernah apa, semua memperhatikan keinginan kamu. Ingin tidur ku tidurkan, ingin belai ku belainya. Seluruh ini adalah hajatku setelah hadir kepadamu. Tetapi engkau kenapa? Aku hanya pingin kamu ini akur dengan tetanggamu. Aku pingin mengasihi dan menyayangi antara kamu. Peliharalah dunia ini dan isinya. Air sungai jangan kau kotori, hutan yang rindang jangan kau basmi. Seluruh uruslah engkaulah hambaku sebagai khalifah, sebagai perwakilan Allah. Tetapi itu janji semua telah sirna. Hutan menjadi gundul, rawa penampungan air menjadi perumahan mewah, air yang jernih menjadi sebagai genter. Maka yakin azab Allah semakin hari semakin banyak akan menggulung tikar manusia. Sadarlah wahai manusia, sudah saatnya kita takarrub, sudah saatnya kita kembali sholih, sudah saatnya kita kembali ikhlas demi perjuangan Islam, sehingga tidak ada pertikaian di bangsa ini, tidak ada gejolak kejahilan bangsa ini, sesuai dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu. Allah sudah betul-betul illa ya'budun, merintah kepada kita. Allah menjadikan antara kita jin dan manusia hanya untuk illa liya'budun, adalah ibadah. Ibadah itu ta'adah, ibadah itu mawaddah, ibadah itu berkah. Maka hari ini, sudahkah ibadah kita menjadi berkah? Yang kita takuti Anda beribadah tidak berkah. Maka hari ini mari di malam yang berbahagia ini, kita doakan kedua orang tua kita dengan kawan-kawan kita yang hadir secara gratis. Mari kita saling mendoakan, saling lillahi ta'ala, sang redha. Kita doakan kedua orang tua kita supaya diampuni dosa dan dosanya oleh Allah, dan ditempatkan di sisinya di jannatul ma'wa jannatul na'im. Dan mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat pendidikan Islam dimajukan oleh Allah, dan mampu guru-gurunya untuk mendidik persantrinya menjadi betul-betul jihad fisabilillah, menegakkan akidatul Islam. Dan mari kita doakan juga anak putra putri kita, cucu kita, betul-betul tangguh dan beriman kepadanya.
menjadi anak yang betul-betul saleh dan tanggung jawab berbangsa bernegara dan megang aqidatul haq, aqidatul Islam. Dan mudah-mudahan yang hadir juga seluruh penyakit yang di hati kita, penyakit iri, penyakit benci, penyakit jahil, jahal, penyakit bakhil, medit, dikeluarkan dari jiwa ini sehingga menjadi orang yang ikhlas menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita memohon penyakit yang di lahiriah kita, Allah yang mencabutnya insyaallah. Amin. Allahumma amin bi fadlil karim li ridha illa al-fatihah.